kepada teman keluarga, kerabat, pasti ada grup keluarga di-share ya Ayah dan Bunda semuanya agar bisa belajar bersama Ustadz Didik Eli Agus Landi. Baik, Ayah dan Bunda semuanya, kita langsung saja ya mulai kegiatan kita pada malam hari ini kepada Ustadz Didik Eli Agus Landi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Islamic Parenting, Bunda Fitri, Bunda Deni, Bunda kita Uma Alwi, dan ayah bunda lainnya yang hadir di malam hari ini. Ada Bunda Anis dari Kalimantan Timur, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan dari kesehatan lahir batin, ya, anak keturunannya soleh soleh. Ada Bunda Anggraini, Bunda Fitria, Pak Nidar, Bunda Siti, dan ayah bunda yang lainnya yang tidak bisa menyimak secara langsung di malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin anak keturunannya soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka tidak lelah-lelahnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah, baik untuk ayah bundanya dan juga untuk anak keturunannya. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelapangan hati, karena spesial di bulan Oktober ini tentang manajemen kolbu dalam mendidik anak. Sesuatu hal yang sedang kita bahas terkadang ada ujiannya. Justru kita lagi belajar manajemen kolbu, kita lagi belajar melapangkan hati, ujiannya tambah gede lagi. Ada yang seperti itu. Tapi memang ada juga yang ketika kita niat belajar, ingin melapangkan hati, lalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tadi ada yang langsung diuji dengan apa? Kekesalan. Kira-kira seminggu yang lalu, sebulan yang lalu pernah kesal tidak? Kesel kepada anak gitu kan. Alhamdulillah kepada anak-anak dia soleh dan soleh enggak kesel. Cuman ke suaminya kesel gitu kan. Jadi kalau ke suaminya kesel, jadi ke anak juga jadi kesel gitu ya. Alhamdulillah ke suami nggak kesel, ke anak nggak kesel, cuman ke mertua kesel ikut campur urusan rumah tangga. Alhamdulillah mertua saya baik, tapi ternyata ada tetangga saya yang menguji kehidupan saya. Ternyata alhamdulillah tetangga saya juga baik. Ternyata di media sosial ada yang membenci saya. Akhirnya ketika ada yang membenci, ada yang tidak suka, ternyata ada yang hatinya menjadi sempit, ada yang pikirannya jadi rumit, akhirnya timbullah kekesalan, timbullah rasa marah, timbullah kecewa, timbullah sedih, timbullah bahkan putus asa. Berarti kebahagiaan kita masih bergantung kepada perilaku orang lain. Maka salah satu orang yang ikhlas adalah ciri orang yang ikhlas, maka hidupnya tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada penilaian orang lain. Mau dipuji, mau dicaci, dia tetap berbuat baik, dia tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mudah, perlu mujahadah, perlu riadohnya, terlebih lagi dalam mendidik anak. Baik, kita coba review di bulan Oktober ini yang tentang manajemen kolbu dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah ayah bunda akan mendapatkan daripada modulnya. Di sini saya coba tampilkan. Nah, mudah-mudahan bisa tertampilkan ya. Fitri ada tampil untuk modul yang saya tampilkan di share screen ini. Ada Ustadz, tampil. Oke. Baik, kita coba ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada gangguan nih. Nah, sedikit hujan di kota Bandung ya. Nah, kita membahas ada 4 materi. Yang pertama, didik anak dengan hati, bukan hanya dengan aturan.
Yang kedua, manajemen kolbu, kunci orang tua sabar dalam mendidik anak. Yang ketiga, kolbu ayah bunda sehat, anak tumbuh kuat. Dan yang keempat adalah mencegah keras hati. Kita bahas yang pertama. Nah, ketika ternyata mendidik hanya dengan aturan, maka disinilah timbul yang namanya bisa jadi penolakan, bisa jadi pemberontakan, bisa jadi yaitu trauma yang dihasilkan. Kenapa? Karena menegakkannya hanya dengan aturan. Contoh, misalkan anak disuruh sholat, akhirnya apa? Kalau dia sholat, maka dia mendapatkan bagaimana reward, misalkan hadiah. Ketika dia tidak sholat, maka dia mendapatkan hukuman. Memang ada ketika itu mungkin di usia 10 tahun sudah ada namanya hukuman dan hadiah ketika itu. Tapi ini bisa menunjukkan bahwa ada hal yang kurang efektif jikalau dari kecilnya tidak ditumbuhkan dengan cinta. Jadi nyuruh sholatnya udah 10 tahun ya sudah telat. Karena apa? Karena anak itu baru mulai bergerak, baru mulai dimotivasi. Tapi kalau sejak kecil ditanamkan cinta dengan sholatnya, ditanamkan dengan masjidnya dia senang, ditanamkan dengan orang-orang yang berjamaah itu bagaimana menyenangkan, maka itu pukulan tidak akan ada. Karena apa? Itu anak sudah otomatis berangkat ke masjid, itu anak sudah otomatis mencintai masjid. Kenapa? Karena menumbuhkan cinta di dalamnya. Tapi ketika ternyata hanya dengan aturan, maka sering terjadi ketika masa kecilnya ternyata rajin sholat, ketika kecilnya rajin membaca Al-Quran, ketika masa kecilnya rajin berpuasa. Tapi sejak dia SMP, SMA, bahkan kuliah, ada yang membuka auratnya, ada yang meninggalkan sholatnya, bahkan puasanya pun bolong-bolong. Kenapa seperti itu? Karena dulu di masa kecilnya dia puasa karena pengen dapat hadiah kalau nanti lebaran. Karena kalau dia ternyata sholat karena ditakut-takuti dengan neraka dan diberikan hadiah kalau dia mengerjakan sholat. Apakah salah? Tidak salah sebagai motivasi. Tapi di sini kita mencoba mendalam bahwa ketika ternyata ditumbuhkan dengan cinta, maka ketika dia remaja, maka ketika dia dewasa, itu akan tetap tumbuh di dalam hatinya dan dia akan tetap melaksanakannya. Nah, jadi poin yang pertama kurang lebih seperti itu. Yang kita sudah bahas di kelas Islamic Parenting dengan diskusinya, dengan materinya, yang ayah bunda bisa ulang-ulang materinya, ya. Nah, dan saya juga berikan contoh dalam Al-Quran di Quran Surah As-Saffat ayat 102, ini pola pendidikan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Jadi bagaimana dengan kecintaan? Tidak semata-mata misalkan Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih anaknya, lalu langsung saja gitu untuk disembelih anaknya, tidak. Tapi bagaimana disampaikan, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa kata Nabi Ismail? Kalau itu perintah Allah, maka insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi ternyata diajak komunikasi, disampaikan dengan bijak, tidak hanya sebatas perintah, tidak hanya dengan otoriter karena kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, lalu bagaimana semena-mena kepada anaknya. Maka itulah salah satu contoh bagaimana pendidikan dengan hati, maka timbullah dari situ bagaimana ketulusan. Hati anak adalah seperti cermin. Bila engkau mendidiknya dengan cinta, ia memantulkan kebaikan. Bila engkau mendidiknya dengan kemarahan, maka ia akan memantulkan luka. Inilah yang disebut nanti ada namanya luka pengasuhan. Karena dipukul, dibentak, dimarahin, dia ketakutan, dia trauma. Dia gimana cara ngilanginnya? Nah, itu yang disebutkan juga oleh Imam Qayyim al-Jauziyah. Maka kesimpulan untuk materi satu adalah kita harus seimbang. Harus apa katanya? Seimbang. Itulah pendidikan Islami.
Antara apa? Antara hati dan aturan. Maka dalam aturan itu ada namanya syariat Islam. Dalam hati itu namanya ada pembahasan tasawuf. Jadi dalam aturan itu ada namanya fikih, yaitu sah tidaknya sholat, ya, wudhunya gimana, itu adalah aturan. Aturan tata cara sholat, tata cara berwudhu, itu namanya fikih. Lalu ternyata hati, itu ada namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Maka Islam menggabungkan bagaimana pendidikan hati dan pendidikan daripada bagaimana aturan. Sehingga kalau sholat Allahu Akbar benar secara fikihnya sah dan khusyuk secara hatinya. Jangan sampai ternyata hanya misalkan mementingkan hati tanpa ada aturan ketika itu. Atau misalkan hanya mementingkan aturan tanpa adanya kasih sayang. Maka ada ternyata kalau kita benturkan pendidikan keras dengan pendidikan yang lemah lembut, tentu semuanya mengakibatkan resiko. Tentu semuanya mengakibatkan respon daripada bagaimana pendidikan itu sendiri. Ketika didik yang keras, ternyata ada yang mungkin trauma. Didik lemah lembut, ada di situ bagaimana kelembutan dan empati. Sehingga kita bagaimana pendidikan ini adalah disesuaikan dengan zamannya. Karena ketika misalkan hari ini pendidikan dengan keras, ternyata menjadi kontroversi. Ketika itu misalkan dipukul anaknya, dia laporan, akhirnya menjadi kontroversi dalam dunia pendidikan. Maka ini sudah harus kita bagaimana melihat fenomena pendidikan saat ini dan termasuk generasi kita saat ini. Lalu yang kedua, tentang manajemen kolbu, kunci orang tua sabar dalam mendidik. Nah, jadi ini bagaimana ketika ternyata mampu memanajemen kolbu, mampu mengendalikan dirinya, maka inilah bagaimana suasana hatinya akan tetap tenang. Memang kita tidak bisa mengendalikan anak kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, jadi yang dikendalikan adalah orang tuanya. Sehingga mampu menjaga hati, mampu mengelola emosi, dan menumbuhkan empati. Jadi tidak terlalu fokus kepada bagaimana perilakunya, tapi kita telusuri apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, sehingga kenapa anak ini melawan, kenapa anak ini marah, kenapa anak ini ternyata memberontak. Ditelusuri pikirannya, ditelusuri hatinya, dan kita coba tata hatinya, tata pikirannya untuk memperbaiki jiwanya. Maka kita harus belajar, karena memang anak kita itu berada mungkin dalam keseharian kita. Maka dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9-10, maka sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Maka ketika kita selama ini terus mencoba untuk bagaimana menyucikan diri kita, untuk senantiasa tidak iri, untuk senantiasa tidak kesal, untuk senantiasa tidak sedih, tidak putus asa, maka itu senantiasa kita menyucikan dirinya. Dan sebaliknya ketika kita mengotorinya, maka tambah suramlah dalam hidupnya, maka tambah gelaplah, maka tambah buntu, bahkan putus asa. Nauzubillahi min dzalik, berarti kita sedang mengotori hati kita. Dan banyak sekali tips untuk memanajemen kolbu, untuk bagaimana membersihkan hati. Dan salah satunya adalah dengan berzikir, menata hati, dan jauhkan daripada ego ketika itu bagaimana dalam kehidupan kita. Maka beruntung jikalau ayah bunda ternyata sudah masuk kepada bab tasawuf, bab hati, bab akhlak, untuk hatinya terlatih. Jadi mendidiknya tanpa marah, bisa mengenal emosinya. Oh ini ternyata emosi. Oh ini ternyata bagaimana melibatkan hal-hal yang mungkin menjadi kekesalan. Dan ini ternyata dia senantiasa menyambungkan hatinya kepada Allah. Dia sudah bisa membedakan mana marah, mana tegas. Dia sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak menyimpan iri. Berarti hatinya sudah mulai terlatih. Karena kalau tidak terlatih, kita akan menyesal dan akan capek. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yaitu kolbu ayah bunda sehat, anak tumbuh kuat. Di sini adalah tentang pantulan bagaimana vibrasi. Pantulan bagaimana energi orang tua terhadap anaknya. Kalau misalkan energi ayah bundanya negatif, jadi toksik, jadi membuat anak itu tidak bahagia,
membuat anak itu nggak mau dekat, membuat anak itu juga keras kepala, keras hati, maka itu pun akan tercerminkan. Dan itu ada dalam kisah-kisahnya. Ketika itu kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, bahwa ternyata daripada istrinya ketika itu ternyata tidak baik, sehingga dampak kepada anaknya, salah satu anaknya pun ternyata ada yang tidak baik ketika itu. Kenapa? Karena ternyata ada ibunya yang tidak baik ketika itu. Nah, tapi sebaliknya ketika ternyata ayah bunda yang baik, maka akan memantulkan kebaikan juga. Dan senantiasa ayah bundanya membersihkan hatinya. Ibarat ketika hati itu seperti bagaimana besi yang ternyata besi itu kalau dibiarkan bisa berkarat. Tapi ketika dibersihkan besinya maka itu akan menjadi bagus. Nah, ketika dalam Quran surah Al-Hab, tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, itu bagaimana Abu Lahab beserta istrinya pun ternyata bagaimana itu tidak menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata di situ pun menjadikan hal-hal yang menjadikan keburukan kepada keluarga mereka. Bahkan bagaimana mereka masuk ke dalam neraka, celakalah Abu Lahab beserta istrinya ketika itu. Nah, tapi sebaliknya tadi, yang ternyata orang yang soleh, orang yang rajin doa, tuh orang yang rajin bagaimana menuntut ilmu, maka anaknya pun akan tercerminkan. Tapi harus niat lillahi ta'ala. Ketika itu Imam Malik, ibundanya bagaimana pakaian terbaik diberikan, ya, disuruh cinta kepada ilmu, cinta kepada agama, cinta kepada ulama. Jadi kalau mau pengajian, tuh diberikan pakaian terbaik. Imam Asy-Syafi'i, ya, ibundanya menjaga kesucian sehingga hafalannya kuat. Bahkan ketika nggak punya harta apalagi nih yang bisa digadaikan, yang bisa dijual agar anakku bisa belajar, agar anakku bisa ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Maka berjuang ibundanya ketika itu. Imam Ahmad, ya, bagaimana membangunkan anak jadi sepertiga malam sholat, bahkan untuk bagaimana belajar ketika itu. Imam Al-Bukhari itu bagaimana ibunya yang ahli doa, pernah anaknya ketika itu bagaimana mengalami kebutaan, lalu ibundanya terus berdoa, ya Allah jangan biarkan anakku buta, maka berikan bagaimana matanya bisa melihat, terus minta, akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayahnya yang senantiasa memberikan harta yang halal menjadikan cerminan kepada anaknya menjadi anak yang soleh. Semuanya ternyata cerminan daripada ayah dan bundanya, termasuk dari kisah Imam Abu Hanifah dari orang tuanya yang lemah lembut, Imam Al-Ghazali ibundanya yang bagaimana mengantarkan kepada ke majelis, Imam An-Nawawi ayahnya yang jujur, ibundanya yang mendidik dengan kejujuran atau warok, maka anaknya pun gampang untuk menirunya. Anaknya jadi waro, anaknya jadi baik, anaknya jadi berilmu, karena orang tuanya pun sudah berjuang untuk menjadikan orang yang soleh. Maka mendidik anak menjadi soleh dan berakhlak yang baik, maka orang tua perlu mendidik diri mereka sendiri sebelum mendidik anak-anaknya. Orang tua perlu bagaimana memberikan teladannya sebelum bagaimana anak itu mungkin belajar daripada orang lain ketika itu. Maka pada intinya, pada yang terakhir, kita membahas tentang mencegah dari keras hati. Gimana mencegah dari keras hati? Karena ada yang muncul menjadikan keras hatinya itu karena tidak diperhatikan. Ayahnya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja. Anaknya tidak diperhatikan. Suatu hari ketika dia remaja, suatu hari ketika dia dewasa, maka ayah bundanya pengen dekat karena mereka sudah pensiun. Ayah bundanya pengen memeluk, mereka nggak mau, canggung karena tidak ada bagaimana perhatian sejak kecilnya. Bahkan dia mau coba melembutkan hati, mereka mau coba berbakti kepada orang tua, nggak bisa. Karena apa? Karena mungkin terlalu sakit hatinya sehingga mereka menjadi keras hatinya dan nggak bisa menghormati orang tuanya. Sebab apa? Sebab pengaruh lingkungan, sebab komunikasi yang salah, tidak ada teladan, dan salah satunya pola asuh yang kurang baik gitu. Maka sifat hati itu kalau ternyata dipupuk dengan keimanan, maka akan tumbuh dengan ketaatan. Ketika ternyata dengan kekerasan, maka mungkin bisa menjadi keras seperti batu ketika itu. Maka kita senantiasa belajar untuk menjadi pola asuh yang terbaik, pola asuh yang tidak otoriter, pola asuh yang bagaimana mungkin boleh jadi ada yang tidak konsisten ketika itu, maka kita hindari, dan termasuk
pola asuh yang memanjakan, pola asuh yang bersyarat. Jadi bersyarat itu ketika itu mungkin boleh jadi bagaimana kalau misalkan dia dapat hadiah gitu kan ya, dia akan disayang kalau misalkan dia berbuat baik. Itu bersyarat gitu ya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketulusan dalam bagaimana mendidik anak-anak ketika itu. Bahkan sampai hari ini yang gak kerasa anaknya mungkin ada anaknya masih SD, SMP, bahkan mungkin udah dewasa, sudah punya cucu ketika itu. Tapi bagaimana belajar ini senantiasa tidak ada batasannya untuk terus kita belajar, untuk terus memperbaiki diri, dan insya Allah dengan belajarnya ini, perjuangan waktunya, perjuangan pikirannya, perjuangan hartanya, mudah-mudahan menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan ayah bunda. Tetap semangat, tetap istiqomah, bahkan tadi ajak ya saudara, kerabat yang lainnya untuk ikut gabung di kelas Islamik bulan November. Insya Allah kita akan buka di tanggal 10. Yang pertama kita akan coba bahas tentang menzolimi anak tanpa sadar. Jadi jangan-jangan ternyata kita zolim kepada anak, pantas saja anak melawan. Yang kedua tentang fenomena anak durhaka. Siapa yang salah? Apakah menyalahkan anaknya, menyalahkan diri kita, atau menyalahkan siapa? Lalu yang ketiga kita akan coba bahas apakah marah selalu dosa? Yang selama ini kita marah-marah ini anak sholat dan seterusnya, apakah marah selalu dosa? Dan yang keempat, mengajarkan hidup qanaah tanpa hutang dan riba. Ini seputar kehidupan. Dan ayah bunda yang belum memiliki bukunya, ada tersedia buku fisiknya tentang pendidikan anak berdasarkan para nabi dan istrinya, parenting ala nabi, mendidik tanpa marah, solusi kecanduan gadget, dan panduan sholat. Itu bisa di satu paket dibundling dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jikalau pengen materi berupa e-book, berupa PDF-nya, berupa yang seperti tadi gitu ya, maka tersedia di tahun ke-1 itu kurang lebih tahun 2021 dari mulai perjalanan Islamic Parenting itu kurang lebih ada 48 materi. Ada tahun kedua, tahun ketiga, dan insya Allah total temanya hampir 139 tema parenting. Nah kalau ayah bunda punya sekolah, ayah bunda sambil ngajar, ayah bunda ayah punya anak, ayah bunda bisa buka tuh mana materi tentang kecanduan gadget, mana materi tentang bully, mana materi tentang manajemen kolbu, mana materi tentang sholat, mana materi tentang bagaimana akhlak, mana materi tentang ibadah. Nanti bunda bisa lihat di situ. Nah kalau ada ternyata saya pengen menjadi trainer ya, atau misalkan bagaimana ini tentang Islamic Parenting ya, Certified Islamic Parenting, berpartisipasi, atau ada yang expert di bidang parenting. Saya pengen menjadi bagaimana trainer gitu ya, trainer Islamic Parenting. Kalau tadi saya lihat ada yang dari Malang ya, kemarin saya ke Malang ya di RSUD Dr. Saiful Anwar ya, alhamdulillah itu mungkin setelah pandemi perjalanan jauh lagi ya, dari Bandung ke Malang ya cukup lumayan jauh ketika itu ya, tapi alhamdulillah tuh ya. Nah, jadi ketika ada trainernya orang Malang ya nggak perlu dari Bandung ya, bisa Islamic Parenting dari Malang. Dan juga kita masih ketika misalkan buka untuk bagaimana perjalanan safari dakwah secara offline gitu ya, atau datang langsung. Kemarin kita di Bojongsari Depok, itu di masih Jawa Barat, masih kita bisa bagaimana untuk datang ke tempat itu. Dan ini juga ada yang kemarin ya untuk bagaimana terapi atau konsultasi. Jadi mencoba untuk mempelajari bagaimana manajemen hati, manajemen pikiran itu harus dipelajari dan senantiasa nanti diamalkan, bahkan nanti bisa kepada orang lain untuk dilakukan ketika itu. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada program support dakwah. Ada Bunda Eis yang istiqomah sedekah Jumat, ada Bunda Anissa, ada Bunda Erna. Ya, itu 3 orang yang istiqomah sedekah Jumat yang kita salurkan untuk takrimul yatim, untuk kegiatan dakwah, dan untuk pengajar one day one hadis ya. Itu program kita yang berjalan. Kalau ada ayah bunda yang bergabung nih untuk misalkan sedekah Jumatnya tiap Jumat, nanti konfirmasi ke admin, silahkan untuk menjadi jalan kebaikan ketika itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan ayah bunda. Nah nanti kita lanjut di WhatsApp ya bunda ya. Nah karena barangkali bunda di sini ada beberapa ya. Nah tapi grup kelas Islamic Parenting belum ditutup, jadi bisa bertanya di grup Islamic Parenting. Nah dan juga mohon doanya ya. Nah bagaimana mohon doanya untuk ayah bunda semuanya, untuk kami, untuk semuanya,
yang untuk Teh Fitri juga gitu ya, yang nanti akan segera menikah ya. Atau ayah bunda yang lainnya gitu ya. Nah, untuk saya juga aja, jadi baru lahir anak ketiga ya. Di sini mungkin ada anaknya berapa? Ada anak satu, dua, tiga. Nah, saya sendiri alhamdulillah kemarin diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak ketiga gitu ya. Mau banyak, mau sedikit, tapi kita mudah-mudahan menjadikan anak kita yang soleh dan soleha. Kalau yang belum dikasih anak, kita berdoa mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleha gitu ya. Jadi nanti ayah bunda bisa menanggapinya di grup Islamic Parenting ya. Itu barangkali yang bisa diulas dari materi 1 sampai materi 4. Dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan ayah bunda lainnya. Terutama yang dibuka videonya ya, Bunda Anis ya, yang di Kalimantan Timur. Mendengarkan suara saya seperti bagaimana mendengar sayup-sayup apa ya, jadi mengantuk gitu ya. Atau enggak gitu ya, atau misalkan apa gitu ya, tapi mudah-mudahan itu sampai meresap ilmunya jadi sampai ngantuk gitu kan. Berarti nyampe ke sana ilmunya ya. Ada Bunda Anggra ini, ada ayah bunda yang lainnya. Oke, nanti salam buat ayah bunda lainnya. Sehat semuanya, anak keturunannya soleh soleha, dan semua insya Allah kalau ada permasalahan semuanya bisa diatasi, semuanya bisa ada jalan keluarnya selama kita tenang, selama kita bertakwa, maka kata Allah akan diberikan bagaimana jalan-jalannya, kesulitannya akan ada kemudahan, kalau ada yang susah rezekinya akan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka, ada rezeki karena anak gitu kan ya. Jadi jangan sampai ini anak saya membuat saya capek, ternyata padahal itu rezeki karena anak. Ada rezeki karena pasangan tadi menikah, ada rezeki karena menikah ya, itu bisa bertambah-tambah rezekinya. Ada rezeki karena pasangan suami atau istri, ada rezeki karena sedekah, ada rezeki karena berbuat baik, ada rezeki karena bersyukur, ada rezeki karena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk rezeki kita berkumpul dalam majelis ini yang mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Didik Eli Agus Landik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Didik Eli Agus Landik yang sudah menyampaikan materinya dan mereview